Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Fokus perhatian kami masih tertuju di Jawa Tengah. Demo warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur sempat memanas. Polisi sempat melepas gas air mata. Saat kericuhan berlangsung, satu unit mobil polisi turut dibakar massa. Mobil Provos berjenis minibus awalnya terparkir di Jalan Dr. Wahidin Kota Pati, tak jauh dari alun-alun Pati, lokasi unjuk rasa. Polisi membubarkan massa aksi dengan menembakkan gas air mata. Massa aksi terpecah lantaran situasi terus memanas. Merespons demo warga Pati yang menuntut mundur Bupati Sudewo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah memerintahkan Bupati Sudewo untuk menerima aksi masyarakat itu. Lutfi juga mempersilahkan warga menyampaikan aspirasi. Namun ia berpesan agar aksi itu berjalan dengan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum ataupun layanan masyarakat, sekaligus pemerintahan harus tetap berjalan. Aspirasi ini akan sudah saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus jalan. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Abdul Kholik mendorong adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah Pati dalam menyikapi desakan mundurnya Bupati Sudewo. Menurutnya, aspirasi warga Pati ini telah dimonitor Gubernur, Kementerian Dalam Negeri hingga Presiden. Menanggapi tuntutan warga Pati ini, Kholik mengingatkan soal ketentuan dan prosedur yang sudah diatur. Namun, ia berharap agar warga dan pemerintah daerah bisa mengutamakan dialog demi mencapai titik temu. Dilakukan secara sesuai ketentuan, mekanismenya berjalan dan pada akhirnya terjadi titik temu antara aspirasi masyarakat dengan dan disikapi dengan baik oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati. Tentu semua ini juga dimonitor atau dipantau oleh pemerintah pusat, termasuk Kemendagri dan juga Gubernur, agar semua aspirasi masyarakat tadi bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah. Analis politik Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyatakan soal desakan warga meminta mundur Bupati Pati Sudewo tergantung pada keputusan DPRD. Apakah akan berujung pada pemakzulan atau tidak? Berarti ya habis itu membentuk pansus, ya kan? Pansus ini bertugas apa? Melakukan pemeriksaan terhadap bupati dan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tadi tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat. Tapi harus diingat, keputusan hak angket nanti, keputusan pansus nanti kan juga harus dipastikan keputusannya seperti apa. Bisa kemudian misalnya keputusannya, oke, ditemukan pelanggaran sehingga bupati layak diusulkan diberhentikan. Atau yang kedua, bisa juga tidak ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat, apakah bupati harus diajukan untuk diganti apa tidak, diimpeach apa tidak. Jadi tetap saja proses politiknya kemungkinan itu masih bisa dua-dua. Bisa pansus itu memutuskan yes di proses impeachment atau tidak proses impeachment itu loh. Jadi masyarakat harus melihat dua kemungkinan gitu loh.
Untuk mengulas aksi demo yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, kita sudah bersama dengan dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro, dan anggota DPR RI fraksi Gerindra Ramson Siagian, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Nimerodi Gule. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Bang Ramson dulu, Bang Ramson. Dari fraksi Gerindra di DPRD tampaknya juga tidak ada penolakan soal usulan dari hak angket dan akhirnya pembentukan pansus. Apakah dari fraksi Gerindra melihat memang apa yang terjadi sudah fatal? Ini kebetulan belum. Oke. Ini belum Bang Ramson ya, oke. Halo? Oke, ini Bang Ramson? Ini udah jelas nggak? Udah bisa. Oke, Bang Ramson, dari fraksi Partai Gerindra di DPRD tampaknya tidak ada penolakan ketika diajukan pembentukan pansus hak angket. Apakah artinya dari Gerindra melihat apa yang terjadi memang sudah fatal? Kebetulan itu otoritas DPD Provinsi Jawa Tengah, jadi kebetulan belum saya tanyakan ke Pak Ketua DPD Jawa Tengah soal sikap fraksi DPRD di Kabupaten Pati. Karena ini kan mendadak nih teman dari Kompas menghubungi saya. Jadi, tapi keputusan fraksi DPRD Kabupaten itu arahan dari DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke. Tapi kalau yang jelas bahwa kenaikan PBB 250%, Ketua DPD sudah memberitahukan bahwa Bapak Presiden Prabowo sudah meminta agar ditunda atau dibatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Seharusnya Bupati Sudewo harus segera membuat keputusan tadinya untuk membatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Jangan menunggu sampai ada demonstrasi oleh masyarakat. Apalagi sebelumnya beliau mungkin ada kesalahan bicara seakan-akan menantang demo dari masyarakat. Oke, Bang Ramson. Tapi kan itu terakhir itu adalah pernyataan respons dari Ketua Umum Partai Gerindra sebelum akhirnya dibatalkan. Sekarang setelah dibatalkan, tapi tetap ada demo. Bahkan akhirnya hak angket sudah dibentuk juga untuk pansusnya. Respon atau arahan dari Partai Gerindra apa yang terbaru? Ini belum. Jadi saya harus kontak dulu Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Dari DPP belum ada? Itu DPD, ini otoritas DPD. Jadi saya belum mengikuti perkembangannya, belum saya komunikasi. Karena ini kan sangat cepat ini perkembangan demonstrasi di Pemda Jateng. Pati. Oke, kalau gitu saya ke Mas Gule. Mas Gule, untuk Bupati kan sudah minta maaf, kemudian juga bilang kalau ini adalah pelajaran untuk semua, tidak hanya untuk Bupati tapi juga untuk masyarakat. Anda puas mendengar hal ini? Mas Gulo, silahkan. Mas Gulo bisa dengar suara Cindy di studio, Mas? Oke, kami akan perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audio bersama dengan Nimorodi Gulo. Kalau gitu saya... Mbak. Ya. Halo? Ya, Bang Ramson, silahkan. Intinya Partai Gerindra selalu memihak untuk kepentingan rakyat. Bahwa Bapak Presiden sudah memberikan arahan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra agar dibatalkan kenaikan PBB 250%. Jadi seharusnya setiap kebijakan dari setiap kader-kader Partai Gerindra di eksekutif, baik bupati atau gubernur, harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Jadi kalaupun ada kenaikan harus bertahap secara kecil-kecil. Jadi poin itu sudah kami tangkap. Iya, oke. Baik, terima kasih, Bang. Saya mau ke Bang. Tuntutan ini jangan terlalu jauh, diberikan peluang kepada Bupati Sudewo untuk memperbaiki di waktu-waktu berikutnya. Oke, artinya arahan dari partai meminta untuk diberi kesempatan lagi untuk bupatinya? Seharusnya begitu, tapi saya cek apa yang telah diputuskan oleh DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, dan dipastikan untuk Pak Prabowo sendiri juga sudah memberi atensi untuk kasus ini ya? Itu soal PBB itu. Untuk PBB-nya? Oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah agar dibatalkan kenaikan PBB 250% tersebut. Itu sudah disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Gulo. Mas Gulo, tadi Bupati sudah minta maaf dan bilang ini adalah pelajaran tidak hanya untuk Bupati tapi juga untuk warga. Sebagai yang tadi ikut demonstrasi, Anda puas mendengar hal ini?
Ya, ini bukan soal puas tidak puas. Persoalan sekarang adalah ketidak diterimanya Pak Sudewo oleh masyarakat Banjarpati akibat dari tindakan yang sangat arogan. Dan arogansinya ini menimbulkan banyak persoalan, tidak hanya PBB. Kami mencatat dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ada 22 item dosa yang dilakukan oleh Pak Sudewo selama 6 bulan ini. Sehingga kalau hanya bicara soal PBB, maka persoalannya belum selesai. Nah, apa saja yang ada di situ? Misalnya ada beberapa tindakan yang dipotensi melanggar hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati. Misalnya pengangkatan direktur RSUD yang dari swasta yang sudah pensiun. Dan bahkan BKN sudah memberikan teguran 3 kali juga tidak diindahkan. Pengangkatan eselon 2, eselon 3 itu juga belum saatnya dilakukan, itu dilakukan. Bahkan saking kebeletnya Pak Bupati untuk mengisi jabatan itu, kita tidak tahu apa motivasinya, banyak yang double jabatan. Sehingga Mas Gulo, oke, kami perbaiki lagi sambungan Zoom dan juga audionya. Kalau gitu, artinya tadi disampaikan ini adalah akumulasi dari apa yang terjadi sudah selama 6 bulan terakhir. Pak Triyono, kalau Anda juga mencermati jawaban dari Bupati, minta maaf dan bila ini jadi sebuah pelajaran, apakah ini akan cukup menenangkan dari para warga Pati? Ya, saya kira itu justru akan semakin memancing warga Pati marah. Karena satu, sebenarnya yang harus minta maaf itu kan Bupati. Tidak perlu dia menyatakan bahwa ini bukan pelajaran bagi saya saja, tapi bagi semua. Seakan-akan warga itu salah. Padahal kan persoalan adalah persoalan bagaimana awalnya ketika Bupati itu membaca bahwa masyarakat akan menjalankan demonstrasi. Kok 5.000, 50.000 akan saya hadapi gitu kan. Jadi itu nantang gitu loh. Dan setelah itu warga secara swadaya mengumpulkan air minum, mengumpulkan berbagai perbekalan yang lain untuk demonstrasi. Nah itu malah dirampas, diambil. Dan setelah itu sampai terjadi gontok-gontokan, sampai terjadi katakanlah adu fisik dengan pihak Satpol PP misalnya seperti itu. Artinya kebijakan ditambah pola komunikasi yang tidak sesuai? Wow, komunikasinya sangat jelek kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Satu, dia sudah nentang. 2, lewat Satpol PP dia melakukan satu bentuk pemaksaan atau kekerasan. 3, sudah minta maaf pun itu bukan dengan satu kemutlakan atau tanpa syarat, tapi untuk semuanya gitu. Seakan-akan dia tidak tulus. Kalau kita bicara komunikasi harusnya minta maaf ya tulus. Saya mengaku bersalah, saya akan memperbaiki komunikasi saya, justru bukan dengan katakanlah, loh ini bukan untuk saya saja tapi juga untuk semua warga, ini kan salah juga. Jadi kalau dalam komunikasi itu ada prinsip. Sekali kita membuat satu pernyataan, itu tidak mungkin bisa dicabut. Bahwa kita bisa mengoreksi, merevisi dan sebagainya, itu tidak akan memperbaiki apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau yang menjadi pemicu itu menurut saya adalah yang kebijakan-kebijakan tentu saja iya, tapi si Bupati ini, Pak Sudewo, itu nantang gitu loh. Jadi kalau kamu masanya cuma 5.000 ya saya akan hadapi. 5.000 itu seberapa sih? Kecil, saya akan hadapi. 50.000 coba. Nah sekarang sudah seperti ini akhirnya komunikasinya jadi rusak semua. Nah Pak Triyono, sekarang kan juga di DPRD kabarnya sudah disepakati pembentukan pansus hak angket. Apakah dengan sudah ada keputusan ini artinya bola panas akan berpindah juga ke DPRD? Masyarakat akan fokus ke sana? Iya, saya kira tidak. Saya kira masyarakat tuntutannya tetap satu kan. Bupati Sudewo mundur sudah itu saja. Bahwa DPRD itu kan mekanisme politik. Ya, kita tunggu apakah akan dijalankan tuntutan masyarakat itu atau tidak. Tapi saya khawatir ya bahwa nanti apa yang diputuskan oleh DPRD Pati itu tidak memuaskan masyarakat dan nanti akan ini sekali lagi ini bukan mengancam atau bukan, tapi saya memberikan prediksi ya. Kalau nanti Bupati tidak segera mundur atau digantikan, nanti akan muncul demo-demo berikutnya itu. Masih ada rangkaian demo lagi yang dikhawatirkan terjadi ya Pak Triyono? Jelek.
Oke, kalau Iya, gitu saya ke saya Mas Gulo dulu khawatirnya ya, Pak itu, saya Triyono. khawatirnya itu. Oke, Mas Gulo, tadi kan Anda juga ikut dalam silakan. rapat paripurna ya. Apa yang akhirnya disepakati? Apa yang disampaikan DPRD merespons besarnya demonstrasi pada hari ini? Mas Gulo? Iya, iya, saya dengar. Oke, silakan Mas Gulo. Iya, saya dengar. Saya dengar. Oke, Mas Gulo, Anda tadi Iya, ikut saya dengar. rapat paripurna, apa yang disepakati? Termasuk juga soal pembentukan pansus hak angket itu, Mas Gulo? Iya, iya. Iya, saya dengar. Halo. Oke, Mas Gulo. Iya. Oke, Mas Gulo, tadi Anda ikut rapat paripurna yang disepakati oleh DPRD terkait juga pembentukan pansus hak angket. Itu apa? Silakan. Ya, jadi karena desakan masyarakat dan kemudian menyampaikan ada 22 dosa hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati, maka kami mendesak tadi agar dilakukan pembentukan pansus. Nah, pansus ini sudah dilakukan sebagai salah satu solusi yang tentu saja tidak begitu memuaskan warga karena sesungguhnya warga menghendaki agar hari ini Sudewo dinyatakan mundur dari jabatannya dengan keikhlasannya tanpa harus dipaksa. Tetapi sampai pagi tadi, dari pagi sampai sore jam 2, ternyata Pak Sudewo tidak berkenan untuk mengundurkan diri. Saya pikir kalau ini tidak ikut Partai Demokrat dari pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, akan merugikan Partai Demokrat sendiri. Nah, soal pansus tentu saja ini kan sangat panjang, karena proses untuk bekerjanya pansus ini kan sangat tidak mungkin bisa dilakukan. Memang ada batas waktu maksimal 60 hari, tetapi itu jangka waktu yang sangat lama menurut masyarakat. Masyarakat tadi berbondong-bondong karena nggak paham agar hari ini dituntaskan. Tetapi saya jelaskan dari sisi hukum itu tidak mungkin hari ini diselesaikan pansus itu. Karena pansus harus bekerja tentu saja dengan pola-pola kerjaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan satu investigasi terhadap atau kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Sudewo yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Oke. Itu. Oke, Bang Ramson, tadi kok kata Mas Gulo ternyata warga nggak cukup kalau cuma pansus hak angket, maunya mundur juga hari ini. Dari Gerindra seperti apa tanggapannya? Iya, semua kan ada mekanismenya. Jadi hak angket itu kan penyelidikan, diselidiki dulu kenapa keluar kebijakan tersebut, apa sesuai undang-undang atau tidak bisa emosional juga. Yang penting kondusif dulu. Makanya mekanismenya melalui pansus hak angket di DPRD, saya pikir itu udah sangat keras, Jadi udah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Semua kan harus sesuai dengan undang-undang. Berarti maksudnya tidak perlu mundur untuk Bupati? Iya, kan semua harus melalui mekanisme. Jadi itu dengan mekanisme yang ada di DPRD, itu diadakan penyelidikan. Kenapa keluar kebijakan itu? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Jadi semua harus jelas. Sesudah itu baru ada keputusan selanjutnya. Jadi tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Jadi harus ada mekanismenya. Oke, nah Mas Gulo tadi katanya masih ya ikut saja mekanisme yang ada dulu di DPRD. Apa yang akan dilakukan warga selanjutnya? Fokus dulu ke DPRD atau akan masih ada rangkaian demo? Kalau Bupati merasa bahwa proses impeachment itu harus dilakukan secara legal formal seperti yang dikatakan oleh Pak Siagian, itu akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tidak percaya dengan Bupati Sudewo akibat ulah hukumnya yang dilakukan selama 6 bulan ini. Baru 6 bulan kurang lebih dia sudah banyak membuat kesalahan-kesalahan dan bahkan melukai hati orang. Masyarakat Pati itu biasanya itu kalau tidak terlalu kebangetan, tidak mungkin akan datang berbondong-bondong tanpa dikoordinir. Ini karena menyangkut soal arogansi dari Bupati Sudewo dalam memimpin selama 6 bulan ini. Jadi menurut saya kalau Partai Gerindra dan kemudian pemerintah tidak segera atau misalnya Sudewo tidak akan mengundurkan diri, saya takut akan ada gelombang aksi yang lebih besar lagi karena ini sudah target masyarakat.
Ini tidak disetting karena coba aja lihat TikTok, masing-masing masyarakat membuat TikTok dan menghendaki segera turunkan si Sadewo itu. Oke, khawatir akan ada rangkaian gelombang demo lagi dan ada ketidakpercayaan, Pak Triyono. Kalau sudah ya dikhawatirkan tidak ada kepercayaan lagi, kemudian jalannya pemerintahan di Pati, apa yang harus diantisipasi? Ya, saya kira adalah satu, bupati harus berbesar hati, mengundurkan diri, selesai gitu. Kalau misalnya pansus itu terlalu lama, harus rapat ini, ketemu ini, cari data ini, cari bukti itu, dan sebagainya gitu. Walaupun juga sebenarnya seharusnya Partai Gerindra di tingkat DPD Jawa Tengah juga harus cepat mengantisipasi. Misalnya pada saat awal-awal masyarakat protes tentang kenaikan PBB 250% bilang ini nggak jadi, batal gitu. Bahkan sampai ke Presiden Prabowo, ini orang tertinggi di Gerindra gitu kan, katanya membatalkan juga. Gubernur juga mengatakan membatalkan juga dan sebagainya. Tapi kata-kata pembatalan atau pencabutan itu belum terucapkan secara eksplisit gitu loh. Nah, saya khawatir bahwa serangkaian rapat, serangkaian proses politik di DPRD itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan justru mengakumulasi kemarahan masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, mengakumulasi kemarahan masyarakat. Ini selama juga tuntutan masyarakat awal, dan mereka sudah tersakiti, ya. Oke, ini yang harus diantisipasi juga dalam jalannya pemerintahan di Pati ya, Pak Triyono. Oke, baik Pak Triyono Lukmantoro, Bang Ramson Siagian, dan Mas Nimorodi Gulo, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Kami kembali sebentar lagi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno mengantarkan undangan upacara HUT ke-80 RI. Tetap di Kompas TV.